Hai semua, kami dari kelompok 6. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menemani podcast kalian. Mulai dari peristiwa Malari 1974 sampai kerusuhan Medan 1998 hingga peristiwa Trisakti. Berikut adalah 3 peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Setelah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama ada peristiwa Malari 1974. Peristiwa Malari merupakan salah satu peristiwa kelam di zaman Orde Baru. Peristiwa Malari merupakan singkatan dari Malapetaka 15 Januari 1974. Peristiwa Malari adalah demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan besar terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa ini berawal dari rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia dan juga kisruh investasi asing saat itu. Untuk kronologi peristiwa Malari ini gimana sih? Nah, ya itu gimana itu? Kok bisa? Adapun kronologi peristiwa Malari, yaitu mahasiswa menyambut kedatangan Kakuei pada 14 Januari dengan melakukan demonstrasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tetapi para demonstran tidak bisa masuk karena mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan. Keesokan harinya mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut ketidaksetaraan penanaman modal asing yang menguntungkan kelompok tertentu, pemberantasan korupsi, dan tingginya harga kebutuhan pokok. Selain 3 tuntutan itu, mahasiswa juga menuntut dibubarkannya Asisten Pribadi Presiden atau ASPRI, Presiden Soeharto. Menjelang sore hari, aksi demonstrasi mulai memanas dan berakhir ricuh. Kerusuhan besar ini diduga terjadi karena provokator. Saat itu terjadi sejumlah pengrusakan, pembakaran, dan penghancuran merek mobil Jepang. Kerusuhan yang semua terjadi di Jalan Sudirman meluas hingga ke Senen. Massa menjara dan membakar pusat perbelanjaan itu. Sejumlah gedung pun terbakar. Oh ya, terus jumlah korbannya berapa itu? Jumlah korban dari peristiwa Malari ada 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, dan 750 orang ditangkap. Banyak juga ya berarti ya? Iya. Terus dalang utama peristiwa Malari itu siapa? Nah, iya itu siapa? Hingga saat ini dalang utama di balik peristiwa Malari belum diketahui. Oh gitu, belum diketahui. Iya. Yang kedua itu ada kerusuhan Medan 1998. Menjelang lengsernya Presiden Soeharto, terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota di Indonesia. Salah satu kerusuhan terbesar dan paling awal terjadi di kota Medan, Sumatera Utara pada 6 Mei 1998. Saat itu ratusan ruko dan kendaraan menjadi sasaran untuk massa yang kecewa terhadap pemerintah. Akibatnya, peristiwa kerusuhan Medan 1998, sedikitnya 6 orang tewas serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Kerusuhan itu dipicu karena apa sih? Oh iya, jadi kerusuhan itu dipicu oleh sikap represif aparat. Pada awal Mei 1998, mahasiswa telah berdemonstrasi di kampus-kampus di seluruh Medan untuk memprotes rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Bertambahnya jumlah demonstran dibarengi dengan meningkatnya seruan dari masyarakat untuk dilakukan reformasi. Selama beberapa hari, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan semakin meningkat karena aksi demonstrasi yang disikapi dengan represif. Jadi represif itu kayak mengekang cuman untuk menyembuhkan. Pada 4 Mei 1998, harga BBM itu melonjak tajam hingga 71% dalam waktu 1 malam. Jadi gimana nggak demo ya kan? Lebih dari 500 mahasiswa berkumpul di IKIP Negeri Medan, yaitu sekarang Universitas Negeri Medan. Untuk melakukan aksi, pasukan keamanan pun segera memblokade untuk mencegah mahasiswa keluar. Terus untuk kerusuhan yang terjadi itu apa aja sih yang dibuat demonstran gitu? Oh, massa yang beraksi pun semakin beringas. Mobil-mobil yang ada di depan toko tidak hanya dibakar, tetapi juga didorong dan dihantamkan ke depan pintu toko. Setelah pintu berhasil dijebol, mereka lantas mengambil barang dagangan dan harta pemilik toko keturunan Tionghoa. Di saat yang sama, aksi penjarahan juga dilakukan di
gudang-gudang penyimpanan beras dan peralatan pecah belah. Akibat dari kerusuhan tersebut, apakah ada kerugian? Tragedi berdarah ini membuat perekonomian Medan sangat turun drastis ya, dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Yang terakhir ini ada tragedi Trisakti. Oh iya, tragedi Trisakti itu tuh kan gempar banget ya. Dari orang tua gua juga bilang kalau tragedi Trisakti itu emang wah banget di tahun 1998 itu. Nah itu tuh kenapa sih? Karena pada awal tahun 1998 perekonomian Indonesia ini tengah terganggu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Dari krisis finansial itu, mahasiswa kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara. Dari aksi demonstrasi itu ada salah satu yang termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Bagaimana kronologi? Oh iya, kronologinya gimana tuh? Kok bisa sampai rusuh gitu? Kronologi tragedi Trisakti ialah ketika para mahasiswa melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara sekitar pukul 12:30 siang. Sayangnya aksi mereka ini dihalangi oleh Polri yang disusul dengan aparat keamanan. Beberapa mahasiswa mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pihak Polri. Terus pada akhirnya sekitar sore hari para mahasiswa ini bergerak mundur. Namun pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan. Aparat keamanan mulai menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Karena panik, para mahasiswa ini tercerai-berai. Sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Terus penembakan yang terjadi terhadap mahasiswa diketahui tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan saja, tetapi dalam berbagai dokumentasi televisi juga terlihat adanya tembakan yang berasal dari atas flyover dan jembatan penyeberangan. Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi menggunakan peluru tajam. Ah iya, peluru tajam tuh. Itu bener nggak sih ada yang menembakkan menggunakan peluru tajam beneran gitu? Ya, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan serpihan peluru di tubuh salah satu korban Universitas Trisakti. Namun, Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Pol Dibio Widodo, membantah jika anak buahnya melakukan menggunakan peluru tajam. Terus dari hasil persidangan terhadap 6 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat menjawab siapa yang menjadi pelaku di balik peristiwa naas tersebut. Ada berapa korban akibat kerusuhan tersebut? Iya tuh korbannya. Kan pasti setiap kerusuhan itu ada korbannya. Berapa ya? Kalau untuk korban tragedi Trisakti ini terdapat 6 korban tewas, kemudian beberapa hari kemudian dipastikan ada 4 korban mahasiswa Trisakti yang juga menjadi korban. Oh gitu. Iya. Berarti ya pantes lah bisa dibilang besar banget ya kan? Iya, karena itu kerusuhannya. Ya, berikut tadi adalah 3 peristiwa kerusuhan yang terjadi pada masa Orde Baru. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menemani podcast kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Let's meet again. Banyak juga ya berarti ya? Ya.